Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Semoga kita tetap berada di dalam kesehatan dan kekuatan. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Anece Sidabutar, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam, Pospelkes Nehemia Pulau Kubung. Kita akan memulai kembali aktivitas kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mendasarinya terlebih dahulu pada kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kehidupan bagi kami pada pagi hari ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menghayati firman yang akan kami baca dan renungkan, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap aktivitas dan kerja layan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, "Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yehezkiel dipanggil Allah menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel di tempat pembuangan. Nah, kitab Yehezkiel ditulis untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah berdosa kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu, sekaligus kitab Yehezkiel ini ditulis untuk menopang iman sisa umat Allah dalam pembuangan, mengenai pemulihan umat perjanjiannya dan kemuliaan akhir dari kerajaannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada bacaan kita hari ini diceritakan bahwa Yehezkiel dipilih dan ditetapkan Allah menjadi penjaga kaum Israel. Nah, tanggung jawab Yehezkiel menjadi penjaga kaum Israel sangatlah berat. Nah, Bapak Ibu, ketika Allah hendak menghukum orang jahat,
Tetapi Yehezkiel tidak memperingati orang jahat itu, sehingga orang jahat itu mati dalam kesalahannya. Maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari Yehezkiel karena tidak memperingati orang jahat itu. Nah, ataupun jika ada orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan apa yang jahat, sehingga Allah hendak menghukum dia. Tetapi jika Yehezkiel diam saja dan tidak memperingati orang itu, sehingga pada akhirnya orang itu mati dalam kesalahannya, maka Allah juga akan menuntut pertanggungjawaban Yehezkiel. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, namun apabila Yehezkiel sudah memperingati orang itu dan orang itu tidak berbalik dari kejahatannya, ya, dia tidak berbalik kepada jalan yang benar, sehingga dia mati dalam kesalahannya, maka Yehezkiel aman dari tuntutan Allah. Nah, apabila orang yang telah diperingati itu berbalik kepada kebenaran, maka Yehezkiel dan orang itu akan tetap hidup. Inilah tugas Yehezkiel sebagai penjaga kaum Israel. Sungguh berat Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, tugas yang sama juga diberikan kepada saya dan Bapak Ibu, sahabat GPIB, kita orang percaya. Tugas yang sama ini adalah untuk menegur serta memperingati orang yang bersalah itu. Nah, mungkin kita akan menemukan orang yang bersalah itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan kita, ataupun juga di tengah-tengah bermasyarakat. Mungkin kita akan menemukan orang yang melakukan kesalahan. Tentu Bapak Ibu, untuk menegur seseorang yang melakukan kesalahan ini bukanlah tugas yang mudah. Dia merupakan tugas yang berat. Bisa saja kita tidak enak menegurnya karena dia adalah keluarga kita, ataupun dia adalah teman kita, ataupun dia juga adalah sahabat kita, atau tetangga kita. Atau kalau kita menegur dia yang berbuat salah, bisa saja dia marah berbalik kepada kita dan membangun sebuah permusuhan. Nah, ini merupakan tugas yang berat Bapak Ibu bagi kita orang percaya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya, Bapak Ibu, sahabat GPIB semuanya, untuk dapat menyatakan apa yang benar, menegur apa yang salah. Ini tugas kita. Semua itu dilakukan untuk apa Bapak Ibu? Agar orang itu menyadari kesalahannya dan berbalik pada jalan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus pun mengajarkan hal yang sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika ada orang yang berbuat salah, tegurlah di bawah 4 mata. Jika tidak mendengarkan, bawalah 2 atau 3 orang lain. Jika tetap tidak mendengarkan, bawalah ke dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus menekankan untuk terus menegur orang yang berbuat salah? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi orang itu dan tidak ingin orang itu binasa, dan supaya orang itu juga beroleh kehidupan. Nah, jadi kita menegur Bapak Ibu bukan juga menegur sembarangan, ya. Motivasi kita di dalam menegur orang lain adalah kita belajar dari Yesus karena kita juga mengasihi orang itu. Jadi motivasi kita yang paling penting, mengapa kita harus menegur orang itu? Karena kita sangat mengasihi dia dan tidak ingin hidupnya berakhir di dalam dosa-dosanya, dan tidak ingin ia hidup di dalam dosanya. Terlebih karena Tuhan sangat mengasihi orang itu, Tuhan sangat mengasihi semua manusia.
Sehingga apa? Manusia ini jangan hidup di dalam kebinasaan. Nah, Galatia 6 ayat 1 juga mengajarkan pada kita bagaimana untuk menegur orang lain dengan lemah lembut dan ramah, serta membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap menegur orang yang berbuat salah, tetapi ada caranya. Maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Jadi kita menegur orang itu dengan cara yang baik, dengan kasih Kristus, dengan lemah lembut juga kita menyatakan apa yang baik dan yang benar. Lalu kita menuntun orang itu kembali kepada jalan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang terakhir, bagi kita yang mungkin ditegur karena kita juga berbuat salah, marilah hati kita juga terbuka untuk setiap teguran bagi orang-orang yang menegur kita. Menegur kita berarti mereka juga sangat mengasihi kita. Hati kita terbuka untuk setiap teguran yang ada. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Tuhan juga sangat mengasihi kehidupan kita semua. Dia tidak ingin hidup kita berada pada kebinasaan. Jadi kalau ada orang yang menegur kita karena kita berbuat salah, terimalah setiap teguran itu dengan hati yang terbuka, dengan kerendahan hati. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menuntun kita untuk dapat berani menyatakan kebenaran. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam setiap aktivitas kerja layan kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkatilah mereka senantiasa. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan bagi kami semua. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini melalui Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada.